Halo, balik lagi bareng gue Fredios ya. Di tips dan tutorial kali ini saya akan kasih tip nih buat pemula ya yang mau beli iPhone 11. Ini sedikit pengalaman saya yang jual beli iPhone bekas dan mungkin sudah beberapa unit saya COD iPhone 11 ini buat dijual lagi. Namanya juga second ya, pastinya tidak semua sesuai dengan keinginan kita nih. Di sini saya juga akan share ya beberapa problem yang sering gue alamin di iPhone 11 ini. Informasi ini adalah opini pribadi ya, dan menurut pengalaman saya sendiri. Tidak ada niat lain nih selain hanya untuk berbagi informasi. Simak videonya, let's play a video. Tak kenal maka tak sayang, begitulah kata pepatah. Jadi sebelum kamu membeli, sebaiknya kamu tahu dulu nih spesifikasinya dan apa aja sih fitur dalam iPhone 11 ini. iPhone 11 ini rilis di tahun 2019. Masih sangat worth it bukan? Untuk tahun 2022. Ya alasannya karena iPhone ini masih berumur di bawah 5 tahun. Dari rumor nih yang saya dapat, iPhone akan menghentikan nih pembaruan software pada perangkat yang sudah lebih dari 5 tahun dari tahun rilisnya. Yang artinya iPhone tersebut tidak akan mendapatkan update iOS. Tapi mungkin ini tidak begitu berlaku ya. Karena ada aja iPhone nih di tahun lama yang masih dapat update terbaru. Kita cuma ambil aja solusi terbaiknya saja. Dengan kapasitas baterai yang cukup besar, iPhone 11 ini menjadi primadona buat gaming atau buat mereka nih yang malas bolak-balik ngecas. Dengan model layar berponi membuat iPhone 11 ini terlihat lebih keren dan layar berukuran 6,1 inci yang terlihat lega dan pas. Dengan RAM 4GB, iPhone 11 ini mampu melibas game-game berat ya seperti PUBG, Mobile Legends, dan game-game HD terbaru ya tanpa nge-lag. Ada beberapa pilihan untuk kapasitas internalnya untuk iPhone 11 ini, yaitu 64GB, 128GB, dan 256GB. Tinggal disesuaikan saja nih dengan kebutuhan masing-masing. 64GB menurut gua nih sudah lebih dari cukup. Tapi kalau ingin lebih lega lagi, pilih yang varian 128GB saja. Karena setiap tahun kapasitas update iOS terus bertambah dan lumayan memakan ruang penyimpanan. Yang terpenting sesuaikan kebutuhan dengan budget ya, jangan dipaksain. Dari pengalaman yang saya dapatkan, iPhone 11 yang beredar di Indonesia itu ada dua model ya, atau region ya, yaitu region internasional yang artinya garansi internasional, dan region Indonesia yang artinya itu pembelian di Indonesia ya, atau di iBook, Erafone, Digimap, Tam, atau seller resmi lainnya. Untuk cara bedanya ada di link pojok kanan atas. Oh iya, untuk region internasional ada dua variasi. Yang satu dual slot SIM card ya, dan yang satu lagi hanya satu SIM card dan eSIM ya. Kalau tidak salah untuk yang dual SIM ini itu regionnya Hong Kong. Pastikan terlebih dahulu nih apa yang ingin kamu beli. Untuk region Indonesia setahu saya hanya satu SIM card saja ya. Dari segi harganya pasti berbeda ya. Untuk region internasional dan Indonesia masing-masing punya harga tersendiri. Untuk harga region Indonesia biasanya harga jauh lebih mahal nih dibandingkan dengan region internasional. Jadi jangan terlalu kaget ya dengan perbedaan harganya dan harga tersebut. Dari pengalaman saya nih biasanya harga yang lebih mahal karena nih aksesoris di region Indo tuh masih full set original. Di luar sana untuk garansi yang inter biasanya dus dan aksesorisnya itu OM ya. Tapi masih ada beberapa yang memang jual original. Biasanya yang region internasional ini untuk negara Singapura ya. Tapi baiknya dipastikan dulu nih untuk aksesoris original atau tidaknya ya. Karena ada aja nih seller yang nakal. Lebih baik kita antisipasi dulu nih. Oke, untuk fiturnya iPhone ini berbeda ya dari iPhone sebelumnya. Yang tidak ada di iPhone 7 Plus ke bawah ya. Karena dari seri iPhone 8 ke atas, Apple telah memberikan fitur True Tone. Jadi fitur yang harus kamu tahu nih dan dicek itu adalah fitur True Tone dan Face ID. Yang katanya nih kalau True Tone sudah tidak aktif, biasanya LCD sudah gantian ya. Buat saya sendiri itu sangat mengganggu ya, kalau dari segi kontras dan sensitivitas LCD itu sangat berbeda dengan yang ori. Kalau untuk Face ID itu hal yang penting ya buat saya karena berguna banget ya untuk membuka kunci iPhone ini dengan mudah. Untuk cara mengeceknya ada di video ini dan ada di deskripsi untuk menit keberapanya. Langsung saja kita ke videonya, cara cek iPhone 11 ini. Yang pertama cek kelengkapannya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas untuk dus dan aksesoris OM atau ori, pastinya sebelumnya kalian sudah memastikan terlebih dahulu dengan sellernya.
Jadi biar sama-sama enak dan tidak merasa dirugikan ya. Cara cek dus ori atau OEM bisa cek video saya sebelumnya atau klik pojok kiri atas. Dari tampilan stikernya, belakang, IMEI, dan kapasitas sudah terlihat jauh berbeda dengan yang ori. Kalau untuk aksesoris biasanya ada nomor serinya atau bobotnya berbeda dari yang OEM ya. Oh iya, untuk garansi Indonesia atau iBox sekarang kebanyakan sudah yang dus tipis ya, dus kecil jadi tidak ada kepala chargernya. Tapi untuk yang Inter biasanya sudah ada kepala chargernya. Memang agak sulit sih untuk membedakan ori dengan yang OEM atau KW. Lebih baik kita minta garansi nih ke sellernya untuk antisipasi saja. Kenapa sih aksesoris itu harus original? Karena kalau nggak original, daya arus listriknya yang masuk ke iPhone itu nggak stabil ya, jadi bisa merusak ya. Bisa terjadi kerusakan kayak ke IC power dan yang lain-lainnya. Jadi dipastikan original ya. Kalau nggak ada yang original, kita beli ori di luar nih, misalkan, atau beli aksesoris yang udah MFI ya, jadi yang udah standar dari Apple ya. Yang kedua yaitu cek true tone-nya. Ini sangat mudah ya. Seperti video ini kita hanya perlu scroll ke bawah ya pada bagian depan. Setelah itu kita tap dan tahan di bagian kecerahan. Nanti akan keluar 3 pilihan dan biasanya true tone ada di pojok kanan bawah. Jika true tone tidak ada, maka hanya ada 2 pilihan, yaitu mode gelap dan mode night shift saja ya. Mode night shift ini tuh berbeda ya sama true tone. Dulu juga saya pernah hampir tertipu ya karena saya belum terlalu paham nih dengan fitur true tone. Ini jadi saya kira sama ya dengan night shift. Dan kebetulan seller yang saya temui ini kurang jujur nih dan bilang nggak tahu true tone. Menurut saya itu kayak cuma akal-akalan sellernya aja. Fungsi dari cek true tone ini nih buat gua sendiri tuh untuk tahu mana nih LCD ori atau yang sudah gantian. Ya karena iPhone yang saya beli ini kan akan dijual kembali. Tentunya saya harus cari nih yang maksimal buat pembeli saya dong. Tapi tidak dibungkiri lagi ya, untuk saat ini fitur true tone ini bisa diaktifin ya, atau ada rumah juga yang menjual jasa untuk aktifkan true tone ini. Walaupun sudah diganti LCD-nya, tapi true tone masih aktif. Sebaiknya nih lebih teliti untuk mengecek LCD ori atau yang sudah gantian. Untuk perbedaan bisa cek video saya lainnya, link ada di pojok kiri atas. Yang ketiga yaitu cek fungsi Face ID. Yang kita tahu nih, fungsi Face ID ini adalah sebagai pengganti fingerprint, sebagai fitur untuk membuka kunci di iPhone. Pastinya fitur ini sangat berguna bukan? Begini cara untuk mengeceknya. Masuk ke pengaturan, Face ID dan kata sandi. Atur Face ID, terus tinggal puter-puter deh muka kita mengikuti arah Face ID-nya. Selanjutnya cek info, model, dan IMEI. Cara ini saya pakai ya untuk mengetahui IMEI di iPhone dan dus itu sesuai atau tidak. Dan selanjutnya saya cek ke situs cek IMEI. Jadi saya tahu nih untuk kapasitas dan warna sesuai atau tidak. Kalau warna tidak sesuai, kemungkinan iPhone ini sudah republis ya. Untuk websitenya yang biasa saya pakai ada di deskripsi. Untuk caranya itu masuk pengaturan, pilih umum, mengenai, dan scroll ke bawah. Selanjutnya cek semua fungsi tombol. Mungkin ini hal yang sepele ya dan jarang banget ya yang mengabaikan untuk cek fungsi tombol ini. Ada beberapa kasus yang gua alamin nih, yaitu tombol swipe, senyap, dan dering kadang itu tidak bekerja atau paling sering kendor. Biasanya pas kita switch ke mode senyap itu tidak bekerja ya, atau lebih sering muncul di pop-up senyap dan dering walaupun kita tidak menekannya. Di iPhone 11 ini sebelah kiri ada tombol up down volume dan swipe, dan sebelah kanannya ada tombol power. Selanjutnya cek speaker. Pernah dengar nggak sih kamu pas kita teleponan tapi si penerima itu nggak bisa nih dengar apa yang kita omongin. Terus ada kasus juga nih pas kita lagi rekam IG story, suaranya tidak ada ya, padahal pas kita rekam video biasa itu ada suaranya. Ya itu kemungkinan speakernya yang rusak. Lebih parahnya lagi sih kena IC-nya. Benar-benar sial bukan ya, baru beli tapi harus servis. Harganya juga lumayan loh. Jadi di sini saya akan kasih tipsnya. Ada 3 cara yang biasanya saya pakai nih untuk cek speaker ini. Yang pertama cek speaker dengan mode video. Dengan kamera belakang caranya cukup mudah nih. Kamu cuma hanya perlu ke kamera dan rekam video dengan kamera belakang. Di situ kamu ngomong apa aja nih, yang penting ada suaranya. Setelah selesai direkam, coba kamu dengerin nih hasilnya. Jika suaranya tidak muncul pada hasil rekaman video, kamu berarti ada bermasalah di speakernya. Yang kedua dengan mode kamera depan.
Caranya sama nih kayak tadi ya, kamu cukup rekam video dengan kamera depan kamu. Jika hasil dari rekaman video kamu tidak ada suaranya, berarti speaker ada yang error. Yang ketiga nih, dengan voice note atau aplikasi rekam suara bawaan di iPhone. Kamu tinggal rekam suara seperti biasa. Jika hasil rekaman suara kamu ada suaranya, berarti speaker kamu tidak ada masalah. Jadi, jika hasil suara tersebut tidak ada, kalau saya sih mending skip dulu nih dan cari yang lain, jangan terburu-buru. Mau kamu riset atau update iOS, kemungkinan tidak akan berhasil. Biasanya nih akal-akalan seller tuh bisa diupdate dulu mas. Nanti diupdate selesai mas. Gara-gara update mas, itu bullshit. Oke, selanjutnya cek fungsi keyboard. Kok keyboardnya dicek bang? Buat apa sih? Oke. Baik, dalam kasus ini yang pernah saya alami nih adalah ada beberapa huruf yang tidak bisa ditekan ya. Biasanya ada di bagian paling bawah, kayak spasi, Z, dan lain-lain nih. Ini bukan keyboardnya yang bermasalah, tapi LCD yang ada problemnya. Sepele bukan, cuma cek fungsi keyboardnya doang. Lu tuh bisa tahu touchscreen kamu bermasalah atau enggak. Jadi jangan lupa dicek ya, buat antisipasi saja nih, jangan terlalu buru-buru. Selanjutnya cek fungsi sensitivitas LCD-nya. Cara ini cukup mudah kok. Kamu cukup perlu pakai Assistive Touch. Masuk ke pengaturan nih. Pilih aksibilitas, terus pilih sentuh. Terus aktifin Assistive Touch-nya. Setelah itu kamu masuk ke menu Home. Tarik Assistive Touch tadi ke beberapa bagian LCD iPhone kamu ya. Putar-putar aja nih mengelilingi LCD. Tarik dari pojok kanan atas ke pojok kanan bawah atau bawah ke atas. Terus putar-putar sembarang nih. Kalau LCD kamu bermasalah, nanti ada delay ya beberapa detik atau ada bagian tertentu asitronnya tidak bisa ditarik ya, atau tertinggal di bagian yang bermasalah. Jadi lo tinggal puter-puter aja nih sampai ketemu nih dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kanan ke kanan, dari kiri ke kiri ya, gitu aja terus ya. Jadi jangan terburu-buru. Selanjutnya cek iCloud dan reset di tempat. Ini nih yang biasanya sering kelupaan. Biasanya kalau user baru itu tuh sering, bukan kelupaan sih, masih belum tahu ya. Ini penting banget nih buat cek iCloud dan reset di tempat ya. Pastikan iCloud iPhone yang kamu beli tuh kosong ya, dan wajib reset di tempat. Takutnya kalau kamu nggak di reset ada masalah nih. Contohnya seperti iCloud penjual masih nyangkut, SIM cardnya hanya kepaja dengan SIM card penjual, atau tidak bisa masuk ke menu home ya. Pastikan nih sebelum membayar kamu reset di tempat. Ingat, reset di tempat ya. Dan atur dulu nih sampai ke menu utama dan kamu tes dengan SIM card yang mau kamu pakai nih. Buat kamu yang pemula nih, ada di video saya ya sebelum buat ngatur ulang iPhone baru dari awal sampai ke menu. Ada di pojok kanan atas. Cara reset tuh gampang ya. Masuk ke pengaturan, pilih umum, scroll ke bawah, pilih atur ulang. Terus pilih hapus konten dan pengaturan. Jangan yang lain. Mungkin sekian dulu tips dari saya. Tips ini saya buat untuk pemula ya, agar lebih tahu nih dasar-dasar COD iPhone 11. Ini pengalaman saya sendiri yang biasa saya pakai buat COD iPhone 11 yang saya jual lagi. Mungkin untuk problem di tahun sekarang, untuk garansi inter tuh ada beberapa sinyal yang hilang. Baterai udah suntikan dan hasil scroll toolnya yang dibuat ulang ya, atau dibikin lagi. Jadi lebih baik membeli secara offline ya, agar mudah klaim garansinya dan lebih aman. Kalau lebih aman lagi, beli yang garansi Indonesia. Itu cuma saran dari gua ya. Kalau ada kata-kata atau kalimat yang salah atau kurang lengkap, saya mohon maaf ya. Kalau ada tambahan tips nanti saya update di deskripsi. Atau buat kalian nih yang mau melengkapi bisa komen di bawah, agar kita tuh sama-sama belajar nih dan lebih tahu supaya ilmu kita bisa lebih bermanfaat buat yang lain. Terima kasih.